Pada kesempatan ini kita akan membahas ya mengenai perhitungan volume stockpile ya berbasis cut and fill di software Surpak ya. Jadi ini nanti data masukannya itu adalah data timbunan ya, timbunan stockpile. Nanti akan ada dua jenis ya boundary atau dua jenis DTM, yakni yang pertama DTM yang upper maupun yang lower, upper surface maupun lower surface, untuk menghitung cut and fill between two DTMs. Jadi ada dibutuhkan dua DTM untuk bisa menghitung volume berbasis cut and fill di Surpak ini. Jadi secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi cut and fill between two DTM itu konsepnya seperti ini. Jadi nanti ada dua surface, ada surface bagian atas maupun surface bagian bawah. Nanti kalau surface-nya itu ini ya, yang first surface-nya di sini yang hitam ini, kemudian di atasnya elevasinya itu berarti adalah fill ya. Nah, kalau dia di bawah ya, di bawah elevasi dari first DTM, maka dia nanti dianggap sebagai cut ya, cut, volume cut. Jadi ini fill, ini cut. Jadi ini didasarkan dari dua surface. Ini surface pertama ya yang hitam dan surface kedua yang hijau ya. Jadi konsepnya seperti ini. Nanti satunya adalah fill, ini adalah cut. Patokannya adalah kalau fill itu di atasnya, elevasinya di atasnya dari first surface. Kalau yang cut itu adalah elevasinya di bawah first surface. Di sini Anda bisa lihat penjelasannya ya di sini ya. Cut volume adalah ini ya, volume dan bla 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 ini ya. Dimana kalau cut itu dia lower elevation of first DTM, jadi di bawahnya elevasi DTM pertama. Dan kalau dia fill volume itu berarti dia berada di atas ya, berada di atas elevasi dari first DTM, atau kalau dalam hal ini kita bisa sebut sebagai topografi original ya. Kalau stockpile-nya itu bukan topografi original, tapi dia adalah sesuatu yang ditumbuhkan ke situ. Jadi bisa kita anggap sebagai upper surface. Jadi ini ya. Kemudian langkahnya di Surpak ini ada data ya. Ini harus diklik kanan kemudian set as book directory. Di sini ada vol stock 100 ya. Ini adalah data masukannya. Ini berupa data pengukuran stockpile ya. Data pengukuran stockpile di sini ada 3 stockpile, A, B, dan C. Ada 3 stockpile. Dan ini nanti akan kita hitung volumenya berapa ya. Jadi ada tumpukan batu bara yang sudah di crush, sudah dikecil-kecil, kemudian ini ditumpuk ya, ditumpuk di tempat penyimpanannya. Kemudian ini nanti akan dihitung volumenya. Pertama yang akan kita lakukan di sini adalah memisah data ini ya, A, B, C ini menjadi 3 file berbeda ya. Kita menjadi 3 file berbeda di sini ya. Nah, ini untuk memisahkannya kita perlu tahu dulu stringnya nomor berapa saja. Oke, kita tampilkan ini string 1 ya, string 1, lalu ini string 2, dan yang terakhir adalah string 3. Maka ini kita untuk memisahkannya cukup kita save as ya. Jadi dari vol stock 100 ini kita ubah jadi vol stock, misalkan di sini adalah 1 ya, kita masukkan string lengthnya, jadi ini 1 gitu aja. Kalau kita apply kemudian kita save as lagi, vol stock 2 ini string lengthnya kita isikan 2, kita apply lagi. Lalu demikian pula yang 3, stok 3, string lengthnya juga kita isi 3.
Oke, ini full stock 1, full stock 2 kita pisah ya, dan full stock 3. Oke, setelah kita pisah jadi 3 file berbeda, lalu kita buat lower surface-nya atau topografi originalnya. Karena dalam hal ini topografi originalnya itu tidak ada datanya, maka kita bisa anggap ya elevasi terbawah dari si tumpukan itu sebagai lower surface atau topografi originalnya. Kita bisa anggap seperti itu. Tapi idealnya harusnya ada data topografi originalnya ya, untuk menyediakan data lower surface-nya atau cross DTM-nya. Nih, nah kita bisa buat boundary-nya ya. Kita bisa buat boundary-nya di sini. Kita pakai ini ya, stringnya jadi string 4 misalkan, lalu kita digit saja gitu ya. Oke, kita digit saja. Start new segment for digitizing, lalu create new point using mouse. Lalu ini snappingnya harusnya kita arahkan ke poinnya. Kita ulang lagi. Oke, kita ikuti saja batas terluar dari timbunan pertama ini. Ya, data timbunan pertama ini kita ikuti saja batas terluarnya. Kita trace terus ya. Kita trace terus sampai nanti selesai. Nah, kalau mau selesai, sudah hampir selesai, jangan lupa di sini kita close segment ya. Kita close segment, lalu kita save ya, string 4 ya. Ini jadi BDY full stock 1 ataupun dari full stock 1. Kita apply, kita lihat hasilnya BDY full stock 1 ya. Kita bisa cek segmen propertiesnya. Oke, clockwise artinya ini sudah berupa luasan. Ini selesai yang pertama ya, lalu kita lakukan pula untuk yang kedua. Kita snapkan ke point, start new segment for digitizing using mouse. Lalu kita mulai saja ya. Kita mulai dari sini misalkan, terus kita lakukan terus ya, lakukan terus ya. Kalau kurang kelihatan kita zoom aja. Oke, ini sebenarnya kita bisa trace juga ya, namun dalam hal ini lebih aman kalau kita trace poinnya saja, karena di sini ada lompat-lompatnya juga ya. Oke, sepertinya ini tadi terlupa ya, untuk string tujuannya belum saya definisikan, harusnya didefinisikan dulu. Oke, jangan lupa yang terakhir ya, kita close segment ya. Ya, benar ya, jadi string 1 ya. Oke, tidak masalah, kita save saja. Jadi ini jadi BDY full stock 2. Nah, kita jadikan ini 2. String tujuannya adalah string 1. Oke, ini ya.
Nah, jadi nanti Anda buat sampai yang full stock yang ketiga. Kalau sudah, ini kita buat DTM nya. Kita bisa pakai create DTM from string file. Kita pakai data yang pertama dulu, full stock 1 ya. Kita pakai full stock 1 dulu. Lalu kita tidak usah pakai breakline ya, karena tadi benar-benar datanya belum di breakline semua. Oke, ini full stock 1 kita apply dulu. Oke, sudah selesai ya. Ini full stock 1 DTM. Lalu di sini kita buat juga DTM yang kedua atau first DTM nya. Ini kita isi yang PDY ya, PDY full stock 1 kita apply juga. Oke, jadi ini ada dua nanti ya, ini PDY nya, lalu ini yang full stock 1 DTM nya. Oke, kemudian ya, jadi ini nanti ini sebagai DTM original ya, atau first DTM, dan ini sebagai DTM stock atau upper surface atau second DTM. Kemudian di sini kita lakukan perhitungan volume ya, kita klik surface, volume, cut and fill between two DTMs, dan kita isikan yang first DTM nya ini adalah yang bawah ya. First DTM nya adalah lower surface atau BDY full stock 1, lalu yang second DTM nya adalah full stock 1. Nah, ini kalau kita ingin isikan boundary-nya itu juga bisa. Misalkan di sini kita masukkan boundary yang full stock 1-nya ya. Lalu di sini kita isikan volumenya, file keluaran report volumenya berapa. Ini kita isi saja volume stock 1 gitu ya. Kita bisa isikan desimalnya di sini, density, dan formatnya apa. Kita pakai not saja ya. Oke. Dan ini juga bisa di report by elevation. Ingat tadi BD full stock 1 ini boundary stringnya tadi 4 ya. Oke, jadi ini first DTM nya adalah yang bawah, lower surface, yang second DTM nya adalah yang atas atau upper surface ya, atau yang DTM stock tadi. Kemudian nanti kalau sudah kita apply ya, ini adalah boundary-nya, lalu ini adalah file notepad keluarannya atau report keluarannya, kita apply. Kita tunggu dulu. Nah, ini adalah file keluaran DTM-nya. Di sini kita bisa lihat di sini ya, cut volume-nya adalah 0, artinya hampir tidak ada, dan ini fill-nya adalah 732an sekian meter kubik gitu ya. Satuannya adalah meter kubik. Nah, ini nanti dalam kategori volume yang LCM, loose cubic meter ya, yang LCM, karena dia adalah bukan in situ lagi tapi sudah dipindahkan gitu ya. Jadi ini ada fill volume, ada fill area, dan net volume, net tonnage, dan lain-lain, dan ini ada batasan XY minimum dan Z minimumnya. Jadi ini artinya sudah selesai. Nah, nanti Anda silahkan lakukan hal yang sama, tahapan yang sama untuk volume stok 2 dan 3 ya. Lalu nanti Anda coba juga ubah ya boundary-nya menjadi request level tertentu. Kalau tadi kan masih bebas ya. Nah, nanti Anda silahkan buat elevasi dari first DTM-nya itu menjadi seperti ini, misalkan 102,5 atau 100 dan seterusnya. Anda ubah lalu lihat lagi volumenya jadi berapa. Nah, untuk mengubah ketinggian ini mungkin Anda masih ingat ya, jadi pakai string math itu juga bisa ya. Nanti ketinggiannya Anda ubah, Z-nya Anda ubah pun juga bisa. Oke, jadi demikian outputnya adalah ini tadi ya. Jadi outputnya adalah volume yang tadi sudah ada luarannya tadi ya. Nah, ini ya, ini sekali lagi volumenya adalah 732 meter kubik. Oke,
Jadi sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih.